Haleluya, puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya saudara di tanggal 28 Maret ini adalah hari menyongsong. Kita akan merayakan Paskah. Hari Jumat depan kita akan merayakan hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan bersama-sama mengingat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Marilah pagi hari ini kita siapkan hati kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati saudara lewat pujian dan lewat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan memberikan waktu yang luar biasa untuk kita. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ibadah di gereja maupun yang ibadah di rumah. Bahwa kita ada sampai pada saat hari ini karena Allah ada dalam hidup kita. Kita boleh kuat, kita boleh berjuang. Itu karena kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan pujikan sebuah lagu yaitu dengan lagu Bukan Dengan Kekuatanku, Ku Dapat Jalani Hidupku. Haleluya. Amin. Tanpa
Kami bersyukur kepada Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Engkau mengunjungi kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati pujian kami. Kami mau menikmati penyembahan kami kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang sanggup menolong kami selain daripada nama Yesus yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami serahkan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau merayakan segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kasih setianya
Tuhan, kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan kebaikan hari lepas hari. Maka dari itu ada satu tugas yang harus kita emban. Kita harus menceritakan kepada saudara-saudara kita. Baik melalui kata-kata, baik melalui tindakan. Itu yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Walaupun berat, walaupun serasa tidak mungkin, tapi jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Jangan sekali-kali pernah kita meragukan kuasa Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena segala perbuatan Tuhan itu dahsyat bagi setiap kita semua. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, bahwa kita hidup karena janji Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
pengakuan kami Tuhan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian selain kami hidup di dalam cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima suara Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan yang menjadi pemandu di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga firman Tuhan boleh memenuhkan di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada bisa kasih senyum. Ya, walaupun ada keterbatasan jarak. Tapi saya melihatnya dengan iman karena sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Minggu yang lalu firman Tuhan berbicara tentang seperti Raja Wali, ya, naik terbang tinggi. Ada beberapa gerak yang kita tahu, ya, ada gerak berjalan dan gerak berlari. Gerak berjalan itu bagus saudara untuk sebuah move, kemajuan. Tapi berlari lebih bagus lagi. Nah, Tuhan mau tidak saja berjalan atau berlari. Tuhan mau kita terbang tinggi, melintasi badai, ya, melintasi persoalan hidup. Enggak ngaruh. Orang muda bilang enggak ngaruh. Ya saudara-saudara, karena kekuatan hikmat Allah dan juga iluminasi kuasa Roh Kudus, penyertaan kuasa Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita kemampuan dan ketahanan. Ya, ada kuasa Allah yang berkarya, tapi strategi surga itu diberikan kepada kita untuk kita maju terus di dalam iman percaya kepada Tuhan. Bahkan itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup ini dengan tema Roh Kudus, ya, kita akan masuk ke dalam ruang yang sangat sakral di dalam kehidupan Kristiani, yaitu Paskah, ya. Dan kita tahu betapa penting dalam hidup kita kemerdekaan yang Tuhan berikan sehingga kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Ada satu peran yang di akhir daripada akhir zaman ini adalah penyertaan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan akan saya awali dengan Wahyu pasal 2. Ayat yang ke-4 dan 5 berbunyi demikian. Ini wahyu yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Sebuah peringatan, saudara-saudara. Berbunyi demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, di ayat yang kedua berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara-saudara, ayat yang ketiga itu bicara tentang kecintaan jemaat Efesus kepada Tuhan. Kedekatan jemaat Efesus dalam memberikan diri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka terikat
terikat intim dengan Tuhan. Dan kita tahu, saudara-saudara, pekerjaan kuasa Roh Kudus sebagai oknum, ya saudara-saudara, Alahi yang menyertai jemaat Efesus dengan luar biasa. Ada keintiman, ada kekuatan yang menyertai jemaat Efesus. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kualitasnya itu kualitas yang baik. Tidak ada yang namanya menggerutu, tidak ada. Bahkan mereka bisa membedakan, ini khotbahnya para rasul atau bukan, saudara-saudara. Ini pekerjaan iblis atau bukan, mereka bisa membedakannya. Jadi betapa luar biasa kualitas jemaat Efesus. Tetapi di ayat yang keempat, ada peringatan besar bahwa ternyata jemaat Efesus tidak tinggal di dalam cinta, kasih, kedekatan dan keintiman dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, Anda dapat melihat Tuhan mencela mereka. Bahkan dikatakan bahwa ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kaki dian berbicara tentang karya Roh Kudus, api Roh Kudus. Saudara, bayangkan kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kuasa Allah dalam gerak hidup kita. Kita menjadi manusia biasa-biasa dan kita debu adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu ini saya rindu kembali, ya saudara-saudara sidang jemaat, masuk di dalam cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Cinta mula-mula kita ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17-18 berbunyi demikian. Ini contoh dari Paulus. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara-saudara, kita melihat perjumpaan yang luar biasa. Seorang penjahat yang membunuh dan menyiksa orang-orang Kristen. Saudara-saudara, karena salah satu pelakunya adalah Paulus, yang dulu namanya Saulus. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Kecintaan Tuhan kepada dia itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan bertemu dengan Saulus ketika dia mau menganiaya orang-orang Kristen di Damaskus. Dan akhirnya dia dibina oleh hamba Tuhan bernama Ananias. Ketika dia dibina, maka kita dapat melihat ayat ini. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Paulus mengalami sebuah pemulihan di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Tadinya dia adalah seorang penjahat, orang yang menumpahkan darah di mana-mana atas nama agama. Agama Yahudi pada waktu itu, karena Saulus adalah seorang Sanhedrin. Tapi Tuhan melawat Saulus. Tuhan memberikan kelengkapan Roh Kudus di dalam hidupnya. Saulus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia dapat melihat lagi.
Kecintaan Tuhan kepada Paulus begitu luar biasa. Saudara-saudara, demikian juga halnya dengan kita orang yang jatuh cinta dengan Roh Kudus. Pasti terus membicarakan tentang Roh Kudus. Kasihnya, karyanya, kuasanya. Ketika Paulus dilawat oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ketika Paulus dilawat oleh Roh Kudus, hidupnya, kehidupannya mengalami cinta mula-mula yang luar biasa. Dia menjadi orang yang luar biasa dalam pelayanannya. Ada bukti, saudara-saudara, kecintaan Paulus kepada Tuhan. Karena dia mengalami Roh Kudus di dalam hidupnya. Sepanjang nafas hidupnya, dia mau ada intimasi. Pergumulan hidup rohaninya luar biasa. Dia berkata, walaupun tubuh jasmani aku semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia rohaniku semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Saudara-saudara, orang yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dia tidak akan merasa putus asa di dalam hidupnya. Dia akan maju di dalam Tuhan. Dia mau mengalami Tuhan. Rasa haus yang besar ada di dalam hidupnya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi, saudara-saudara. Satu saat saya ada dalam satu pelayanan bersama tim medis. Saya tidak menyebutkan tim itu, tetapi ini tahun 1998, saudara-saudara. Ketika kami ada dalam satu perjalanan ke daerah yang cukup jauh, kami berdoa. Ketika kami berdoa, maka haleluya, amin. Tapi adik saya almarhum karena kecelakaan, saudara-saudara. Sebelum itu dia masih ada, dia berkata, Kak, doa itu tidak cukup seperti itu. Hanya doa teks atau doa yang ada dalam pikiran. Harusnya kita berdoa lebih dalam lagi, ada di dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi ketika kami berdoa di dalam hadirat Tuhan? Tuhan menyatakan bahwa kalau masuk wilayah itu pasti ada tantangannya. Saudara-saudara, betul. Ketika besok kami masuk ke sana, ternyata masyarakat di situ berkata, maaf kami tidak bisa menerima pelayanan kesehatan dari Bapak dan Ibu. Lalu kami tunggu sebentar, saudara-saudara, ya enggak apa-apalah. Tapi kasihan ini para dokter dan para medis ya, karena ini bersoal dengan sosiologi, budaya setempat ya, yang belum memahami arti kesehatan dengan konsep modern. Yang terjadi 15 menit kemudian, saudara-saudara, para tokoh adat itu dipanggil untuk berapat ke desa lain. Akhirnya banyak orang yang sakit datang dan kami bisa melayani pelayanan medis. Saya yakin dan percaya itu adalah pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam jatuh cinta atau cinta mula-mula, bergaul karib dengan kuasa Roh Kudus, maka kita dapat melihat Kisah 13 ayat 2 dan 4, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan 4 itu berbicara bahwa Roh Kudus minta supaya Rasul Paulus dengan Barnabas itu diutus pergi ke daerah lain. Roh Kudus berbicara melalui doa, ibadah, doa mereka dan puasa mereka. Roh Kudus hadir dan memberikan, Roh Allah itu datang dan memberikan kuat, dorongan kuat untuk Paulus dan Barnabas pergi. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah 22 sampai 24, mereka mengatakan, aku ada di dalam tawanan Roh Kudus. Artinya ada penyerahan yang penuh. Kalau kita memiliki rasa cinta kepada Tuhan, saudara-saudara, kita itu seperti tawanan roh.
Ada cengkeraman yang kuat di dalam hidup kita untuk dipimpin. Kita mengalahkan, Roh Kudus itu akan mengalahkan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 22, 23, ayat 22. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara selama ini, selama pandemi ini. Engkau bergaul tidak dengan Allah? Engkau ada tidak dalam persekutuan ini? Engkau mengalami sayap Raja Wali tidak? Pimpinan kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah menyertai engkau? Atau engkau sedang merenungkan tentang nasibmu? Engkau sedang merenungkan tentang pekerjaanmu? Engkau sedang merenungkan tentang masa depanmu? Engkau sedang sedih karena engkau tidak masuk, anak-anak muda dengar, tidak masuk apa itu? Kelulusan masuk perguruan tinggi dengan tidak tes atau apa. Itu bukan keputusan akhir dalam hidup. Karena ketika kita ada di dalam hadirat Allah, ketika kita ada di dalam cengkraman kuasa Roh Kudus, jadi tawanannya. Ada cinta yang luar biasa di dalam hidup kita. Engkau tidak akan gagal di dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik. Karena logika berpikir kita terbatas dengan kemampuan manusiawi kita. Tapi Roh Kudus akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Yang terpenting bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah. Apakah kita menjadi tawanan roh? Roh Kudus itu nyata. Ia memang tidak terlihat tetapi dia hidup dan berkuasa. Karena dia adalah parakletos bagi kita. Dia adalah penolong bagi kita. Kuncinya membangun hubungan itu adalah komunikasi. Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Amin. Komunikasinya kok sama HP mulu ya, saudara. Senangnya buka khotbah-khotbah jauh ini, streaming gitu. Berapa banyak kita tidak memiliki komunikasi dengan Roh Kudus karena kita pikir, oh iya dengan HP ya cukup khotbah, dengar khotbah ya puji Tuhan senang. Tapi komunikasi kita sama Roh Kudus enggak ada. Otak kita yang diberi, maka itu seperti histeria saja. Kita tidak berkemenangan karena kita tidak ditawan oleh Roh Kudus dengan cintanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberi, saudara-saudara. Kita menemukan dia. Karena dia mau ada komunikasi yang terus menerus. Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu. Izinkan dia berkarya dalam hidupmu. Memenuhi engkau dengan penuh. Saudara-saudara, memenuhi engkau. Engkau bukan orang biasa-biasa, ingat khotbah minggu lalu. Engkau adalah orang yang luar biasa, lebih daripada pemenang. Saudara-saudara, jatuh cinta itu tidak sulit. Yang sulit adalah mempertahankan tetap cinta. Ini banyak anak-anak muda ya yang sedang jatuh cinta, saudara-saudara. Tapi berapa lama jatuh cinta?
Karena mempertahankannya itu lebih sulit. Karena harus ada pembuktian-pembuktian. Demikian juga ketika kita ada di dalam rasa haus akan Roh Kudus. Biarlah rasa haus itu terus terbangkitkan dalam hidup kita. Karena ketika kita ada di dalam rasa haus itu, kita akan mengalami Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami hikmat Allah. Dia akan memimpin kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Oleh sebab itu kembalilah kepada kasih mula-mula dengan Roh Kudus, saudara. Dan sebagai ayat terakhir, di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan tidak akan mengendurkan cintanya kepada kita. Hanya saja pertanyaannya, sejauh mana kecintaan kita kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu terus ada dan berkobar di dalam hidup kita. Saudara dan saya menjadi ruang di mana Roh Kudus mencari kita. Di ujung bumi ini, kemanapun kita pergi, Roh Kudus itu ada, saudara. Tinggal sejauh mana kita mau bertemu dan bersekutu, menjadi hidup intim dengan Dia setiap waktu. Karena dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang terbangun, saudara, yang terbangun dalam pergaulan yang akrab dengan Roh Kudus. Iblis tidak akan pernah berkemenangan ketika kita ada dalam hidup intim dengan Roh Kudus. Kita ada di dalam hadirat-Nya. Saudara, tanda-tanda menyertai Anda. Mujizat Allah menyertai Anda. Hikmat Tuhan menyertai Anda. Karena kita hidup intim dengan kuat kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, maju terus, raih kemenangan itu. Di situasi apapun, kita tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di penutup khotbah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam kesatuan hati, pikiran dan kehendak kita dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita. Dan itu jangan sampai kita kehilangan keterikatan itu, kehilangan kedekatan itu, saudara, intimasi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita kehilangan, maka kita akan jauh. Kita tidak memahami perjalanan hidup ini. Mari kita membangun rasa haus dan lapar untuk terus mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita ada dalam hadirat-Nya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau
ubah hatiku. Haleluya. Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Rohku, haleluya, haleluya, Ramayasi. Kau selalu, kami rindu Roh Kudus. Engkau menjamah sidang jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, 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 Lamayasi. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu akan Engkau Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Engkau penolong dalam hidup kami, Engkau memimpin hidup kami Roh Kudus. Kami mau memegahkan telinga rohani kami, panca indera roh kami Tuhan, untuk merespon yang Engkau Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terus ada dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, terus masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau mau terbang seperti Raja Mali, kalau engkau memiliki hikmat Allahi, mari kita ada di dalam hadirat Allah melalui pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau terus ada di dalam kehausan akan Engkau, mencari hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memimpin hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menahan kami untuk haus akan Engkau. Karena ketika kami ada dalam hadirat-Mu, maka kami boleh melihat pimpinan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang menghadapi banyak persoalan hidup, maka itu tidak akan menghalangi kami untuk tidak ada dalam hadirat-Mu. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau atas apa yang sudah disampaikan. Kami mau tunduk dan taat kepada Engkau, ya Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini ya dengan sukacita, terus maju di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Jangan sampai kita kehilangan hadirat-Nya. Jangan sampai cinta mula-mula itu menjadi kendor. Maju terus di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus.